Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala Allah subhanahu wa ta'ala muslimin astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Terima syukur kepada Allah Taala dari mana-mana sehingga kita bisa ngopi berkumpul malam hari ini di tempatnya biasa di tempat ngopi kali ini dengan diberkahi Gusti Allah dan standar sing kami paling selamat dan para hadirin paling kebijakannya manusia berisan. Pada malam ini kita akan sedikit membahas tentang mata-mata beramal atau membaca dari bacaan-bacaan ngopi. Kemudian ada ditanyakan sekilas dari teman-teman atau penjenengan dulu. Ya, saya mau tanya tentang tata cara membaca bacaan bifas dengan tujuan bisa masuk atau mancing, dan tata cara ziarah kubur terutama untuk beliau-beliau yang soleh. Terima kasih. Jadi saya bagi dua saja bacaan yang kita baca atau amalkan berjalan dengan bacaan bifas. Kemudian yang kedua bacaan dan ziarah kubur. Jadi yang kita bahas ini biar ringkas bacaan yang bifas dulu. Jadi untuk baca bifas itu pertama tidak harus kita langsung baca, tapi harus dipahami dulu kenapa kita harus baca bifas. Nah, bagaimana pengertiannya, apa saja amalannya, dan yang paling utama sudahkah mendapat ridho, izin atau pengestu dari para sepuh atau lewat kabel-kabel yang ada saat itu. Jadi misalnya di sini kita membaca bifas, itu kita sudah mengerti bifas itu apa. Bifas itu singkatan dari Fatihah, Ikhlas, Falaq, dan Anas serta Syu'ara. Membaca bifas adalah 4 surat, adalah 4 sholawat. 4 surat ini berkenaan dengan 4 nafsu, untuk menata nafsu, karena nafsu tidak digunakan tapi untuk ditata atau dikendalikan, sehingga kalau nafsu atau nafsi kita tertata dan dikendalikan, maka insya Allah ruh akan hidup atau bangkit atau bangun dan bisa menyatu lagi dengan suksma atau raga. Namun jika belum ditata, maka nafsu akan menghalangi, menghijab antara roh dengan suksma dengan hati. Kemudian bacaan 4 ini berpengaruh juga pada 4 malaikat yang akan membantu menata, mengendalikan 4 nafsu. Khususnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Mereka semuanya malaikat yang berkekuatan besar, namun tidak akan bisa membantu menata nafsu seseorang apabila mereka tidak diberi daya atau baterai, yaitu dengan bacaan yang utama. Bacaan bifas itu surat Fatihah ada di surat pertama, kemudian Ikhlas, Falaq, Anas ada di 3 surat terakhir di Al-Quran, yang intinya sudah memegang dari pembukaan dan penutup, insya Allah isinya pun akan didapatkan. Kemudian tata cara membaca bifas itu cukup sederhana. Yang sekarang ini dengan versi ngopi yang dulu, versi yang sudah lebih disederhanakan lagi karena mengingat kondisi bahwa orang-orang sekarang waktunya terbatas, mungkin masih lemah atau banyak hal yang menjadi kendala dalam mengamalkan. Misalnya ambillah waktu jam 11 boleh, atau jam 1 boleh, jam 3 atau sebelum subuh.
membaca Vipas masing-masing pada 7 kali, 11 kali, 21 atau 41. Kira-kira mana bisa ditetapkan sendiri untuk dibaca setiap malamnya. Pada membaca setiap malam didahului dengan sholat saja 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, kemudian membaca istighfar secukupnya, lalu membaca niat membaca Vipas atau Fatihah atau sholawat, mohon diberi rahmat pada rasul-rasul saya dan mohon diberi kesembuhan pada lahir batin saya. Dan diawali dengan membaca basmalah, syahadat, sholawat, tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah alhamdulillah astagfirullah. Ada afdal atau baiknya ditambah dengan doa. Dan alhamdulillah umat muslim-muslimat semuanya. Astagfirullah ala muslim wa muslimat mu'minin wa mu'minat. Itu hanya tambahan. Itu passwordnya setiap mau baca amalan apapun dengan baca basmalah, syahadat, tasbih, sholawat itu sudah menjadi semacam password. Dan setelah itu membaca hadiroh Fatihah sholawat pada beliau-beliau yang secara urut kurang lebih ada sekitar 9. Yang pertama hadiroh Fatihah pada Kanjeng Nabi atau iladatina bermusyawarah Rasulullah SAW Fatihah, atau lebih kompaknya iladatina bermusyawarah Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi ajmain Fatihah. Fatihah. Setelah baca Fatihah langsung kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua baca para malaikat. Umma al-wadrati wa jamiatul malaikatullah semuanya, jamiatul anbiya Allah semuanya, jamiatul awliya Allah semuanya, jamiatul syuhada Allah semuanya, jamiatul sholihin, jamiatul mu'minat muslimat awal ingat ila akhir zaman. Fatihah. Membaca Fatihah, kemudian sholawat sekali seperti tadi. Dan selanjutnya baca lagi ma ila hadrati para ibadah Allah semuanya, hamba-hamba Allah yang diberi amanah oleh Allah untuk ikut menjaga keselamatan yang di antara langit dan di bumi dan di antara keduanya. Misalnya para penjaga gunung, penjaga samudra, penjaga langit, penjaga bumi, penjaga sungai, penjaga hutan, penjaga makam, penjaga masjid, penjaga barang-barang yang diberkahi Allah dan sebagainya. Kita beri Fatihah dan selawat. Boleh ditambah doa setelah baca selawat, semoga para penjaga senantiasa diberikan kekuatan dan amanah menjaga dawuhipun Gusti Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, malah berarti para mujahid fisabilillah semuanya atau para pejuang Allah. Para pejuang Allah di sini adalah para santri, para tukang ngopi, dan semua yang sedang berusaha belajar berjuang di jalan Allah sebisanya, ini namanya mujahid fisabilillah. Malah berarti mujahid fisabilillah semuanya dari awal hingga akhir, dan juga pada para imamul muttaqin semuanya atau para imam-imam yang saleh, malah berarti para raja, ratu-ratu yang adil, yang bijaksana, yang pernah memerintah dari awal hingga akhir zaman. Itu boleh dicontohkan, misalnya raja siapa, Raja Sultan Agung Hamengkubuwono, atau Presiden Pak Soekarno dan lain-lain yang kita tahu atau tanpa disebut juga apa-apa. Mana terjadi Fatihah tersolat ya. Yang berikutnya semua terjadi dua orang tua kami, yaitu bapak ibu kami, dua mertua kami, mbah-mbah kami, mbah buyut kami, mbah-mbahnya mbah buyut kami, para leluhur kami, mbah-mbahnya para leluhur kami, yang beriman, beramal saleh, bertakwa dan yang mendoakan kebaikan untuk keturunannya. Mungkin mereka tidak sholat,
atau belum beragama dan sebagainya, tapi mereka sengaja duduk tafakur atau punya usaha supaya anak cucunya besok selamat atau diparingi rezeki sing kathah. Itu sudah termasuk mendoakan, meskipun tidak dengan cara yang sama dengan kita. Sebelum kita doakan menghadiri Fatihah selawat. Jadi para luhur dan bapaknya semuanya Fatihah soal kita baca. Kemudian selanjutnya Maladroti pada para guru kami, pembimbing kami yang awal yang akhir, jauh dari batin, langsung tidak langsung. Nah, misalnya disebut guru kami, misalkan Sunan Kali, terus Al-Maulana Habib Lutfi, Pekalongan, dan orang-orang yang pernah membantu kami, menolong kami, mendukung kami dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dan kebaikan yang sangat banyak hingga puas. Fatihah, habis Fatihah selawat. Dan selanjutnya Maladroti pada orang-orang yang pernah kami zalimi, kami kecewakan, kami rugikan sengaja tidak sengaja. Semoga Allah mengganti kerugian mereka sehingga mereka puas dan tidak begitu kami dan ridho dunia akhirat lahir dan batin. Fatihah selawat. Dan terakhir Maladroti pada jamaah muslim-muslimat mukmin-mukminat dari awal hingga zaman, semoga melimpah ampunan Allah dan sahabat Rasulullah SAW pada mereka semuanya. Fatihah dan selawat. Nah, itu kurang lebih kisi-kisi membaca Fatihah selawat pada mereka semuanya tadi. Atau bila dikum jadi yang satu karena waktu mepet juga boleh, cukup dengan satu Fatihah dan satu selawat. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Maladroti jamatul malakatullah wa jamatul anbiya Allah Ta'ala wa jamatul awliya Allah Ta'ala wa jamatul syuhada Allah wa jamatul sholihin mu'min-mu'minat muslimin-muslimat min awal akhir zaman. Fatihah boleh, atau langsung disambung dengan Maladroti para ibadah Allah semuanya diberi amalan Allah untuk menjaga selamat langit dan bumi di antara keduanya. Maladroti para mujahid fisabilillah semuanya, imam mutakin semuanya, para raja-raja ratu-ratu yang adil dan bijaksana yang pernah menjadi dari awal akhir zaman. Maladroti pada dua orang tua kami, dua mertua kami, mbah-mbah kami, mbah Frit kami, dulur kami, mbah Maya, leluhur kami. Mereka yang beriman bermasalah bertakwa dan yang menjalankan kebaikan di alam keduanya. Dan juga kepada para pembimbing kami, guru-guru kami yang awal akhir dari batin langsung tidak langsung, khususan misalnya Sunan Kalijogo, Al-Maulana Habib Lutfi di Pekalongan, dan juga pada siapapun yang pernah membantu kami, menolong kami, mendukung kami dalam urusan dunia dan akhirat. Maladroti orang-orang yang kami rugikan, kami kecewakan, kami zalimi sengaja tidak sengaja, dan juga pada muslim-muslimat mengingat semua dari awal hingga akhir zaman. Fatihah. Kita udah dan selawat. Itu boleh dipisah pada saat tadi di tengah, boleh lagi jadi satu nggak apa-apa. Itu mengingat waktu yang mepet misalnya, mungkin karena kita sudah malas, maklum. Yang penting itu dikirimi semua. Nah, setelah membaca Fatihah, kemudian kita baru membaca Ikhlas. Boleh sebelum membaca Ikhlas diucapkan lagi, ya Allah, niat membaca Ikhlas, mohon diberi rahmat nasib kami dan mohon diberi kesulitan lahir dan batin. Lalu langsung membaca Fatihah misalnya 11 kali, Ikhlas 11 kali, Falak 11 kali, Anas 11 kali, sholawat 11 kali. Sholawatnya boleh sholawat biasa, asal jangan sholat gundul. Sholat gundul itu Allahumma sholli ala sayyidina itu dok sholat gundul. Kalau sholawat itu minimal Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sholawat yang berkah lebih banyak lagi, misalnya sholat nariyah, fatih, tapi harus sama tiap malam, tidak boleh gonta-ganti sholawat ya. Sekali nariyah terus fatih terus dan seterusnya. Kemudian boleh diedisional ditambah. Setelah baca sholawat tambah baca alam, taro atau surat Al-Fil
akhir dibaca 11 kali atau minim 3 kali. Karena akhir itu menjaga rumah hati kita. Rumah hati kita ini adalah Baitullah. Biar dijaga Allah, maka kita bacakan Al-Baqarah, biar ada yang ganggu, biar ada yang menjaganya. Yang menjaga Allah sendiri yang adalah terantara utusan-utusannya. Kemudian setelah baca Al-Baqarah selesai, boleh kita tambah lagi dan additional yang lain, misalnya dengan membaca Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Langsung nyaut ayat kursi juga boleh. Cuman kalau sudah ayat kursi pada saat ayat terakhir wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim, dibaca diulang 11 kali. Kemudian setelah selesai langsung masuk ke bacaan Trisula. Trisula ini ada tiga sula keutamaan, yaitu istighfar ucap, doa tasah, dan pujian kanjeng As. Nah itu di buku Majmu' Syaripada. Langsung masuk baca istighfar ucap, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah selesai langsung baca Akasah. Biasanya doa Akasah adanya kalau di buku Majmu' Syaripada ada setelah kanjeng As. Ada Akasah sekali, selesai langsung disaut dengan baca kanjeng As. Nah setelah kanjeng As selesai, ini boleh langsung berdoa atau ditambah additional lagi juga boleh. Additionalnya apa? Atau tambahannya jadi pujian Dzulfaqar, subhanaka antallahu la ilaha illa anta plus mubarak la ilaha illallah iman. Dan additional terakhir misalnya ditambah dengan subhanallahadzim, subhanallah, astagfirullah 10 kali. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wala khalaq wala quwwata illa billahil azim 10 kali. Terus baru berdoa. Berdoanya intinya misalnya, ya Allah, mohon diterima bacaan-bacaan saya tadi dengan segala kekurangannya. Mohon dicukupkan sebanyak kadar yang kau ketahui, mohon disempurnakan, mohon dilipatkan sebanyak yang kau miliki, mohon disampaikan semuanya kepada tujuan kami, kerinduan kami, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada keluarga beliau, ahli-ahli beliau, sahabat beliau semuanya dari awal hingga akhir. Dan kami mohon berkahnya yang besar limpahkanlah pula pada para malaikat, para anbiya, para aulia, para syuhada, para sholihin, mu'minat, muslimat dari awal hingga zaman. Begitu. Dan berkahnya yang besar kami mohon pula ya Allah, berikanlah pada para hamba-Mu yang Kau beri amanah untuk ikut menjaga keselamatan di langit dan di bumi, agar mereka senantiasa istiqomah dan amanah menjaga tugas yang Kau amanahkan mereka. Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada wanita-wanita makhluk kita Allah yang kita tidak tahu, yang Allah ditugas untuk menjaga. Kemudian kami mohon ya Allah, berkahnya yang besar itu berikanlah keselamatan pada para pengendara, bahtera, dan penumpangnya yang di darat, laut, udara, gitu. Dimanapun berada, memperolehnya pula sebuah keselamatan para penghuni lintasan atau penghuni jalan, para penghuni mukim, tempat-tempat tinggal, tempat berkumpul, tempat berdagang, tempat berwisata, tempat berteduh, tempat bernaung, atau segala tempat yang untuk bertempat tinggal umat manusia dimanapun, biar tidak kena musibah gempa, longsor, dan sebagainya. Dan berkahnya yang besar pula ya Allah, limpahkanlah pada umat muslim-muslimah semua di malam dada, lindungilah dari bala bencana, malapetaka, wabah penyakit, dan seterusnya yang tidak diinginkan. Dan berkahnya yang besar pula mohon untuk keselamatan muslim-muslimat, mu'min-mu'minat dari awal dari zaman, wabil khusi umat muslimat di akhir zaman, dari fitnah dunia, fitnah yang berakhir, fitnah
zaman dunia ke zaman punya jajal Majud dan bala tentaranya. Kemudian dengan mohon berkah yang besar ya Allah, terimalah ampunan, keselamatan, perlindungan, keamanan, terkabul doa dan rahmat-Mu yang amat sangat besar pada tempat-tempat kami duduk, berdiri, berbaring, dan tempat kami lewati, atau kami lalui, tempat-tempat yang kami doakan dan apa saja yang kami mohonkan. Dan berkah yang besar pula ya Allah kami mohonkan untuk negara Indonesia, dan negara-negara di mana berada mereka yang tempat tinggal umat Rasulullah dan umat manusia di berada di alam manusia maupun di segala lapisan alam, semuanya mohon diberi keselamatan. Ya Allah, malah semua keselamatan hidayah wa batin. Apalagi seandainya doanya boleh diredaksi sendiri, boleh, tidak harus sama dengan itu. Intinya ada maca bebas, ada maca Trisula. Mudah hadirat Fatihah seperti tadi, tidak seperti yang dulu ada 17 itu, tapi tadi cukup berapa diringkas. Kalau seperti itu nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Kemudian itu dibaca tiap sore boleh, terus maghrib dibaca sebelum subuh boleh, dibaca malam boleh, dibaca siang boleh. Yang intinya kalau bisa waktunya tidak terlalu berganti-ganti. Kalau toh berganti, misalnya biasa dibaca awan, kalau dibaca sore, ya sorenya mohon ampun. Ya Allah, saya harusnya baca siang, mohon ampun saya jadi sore ya Allah. Tapi saya mohon haknya waktu siang, saya mohon untuk baca ini. Memang kalau geret waktu, mohon hak itu harus baca Fatihah sekali. Kalau itu lancar. Karena Fatihah itu menguasai waktu. Setelah itu ada pertanyaan? Paham ya? Nah, waktu bebas, tentulah sendiri, baca lebih sama, dan sholawatnya itu jangan lupa sholawatnya harus sama. Ya Fatihah, Fatihah, lain-lain, sholat biasa, sehingga sholat bindul, selawat tanpa gawan. Kalau begitu, para ahli ngopi standar selamat membaca bebas. Nah pesan dari beliau yang Sunan Kali beliau pernah sampaikan bahasanya barang siapa yang selamat dunia akhirat lahir dan batin, dan semoga bisa melirik jaga Quran dan apa yang ada di isinya, yaitu dengan membaca Fatihah Surah An-Nas karena itu sebagai pembuka dan penutup Quran. Dan janganlah kalian menjadi penghafal Quran saja, tapi kalau bisa minim menjadi penjaga Quran. Kalau hafal Quran tapi tidak bisa menjaga Quran juga tidak baik. Minimal kalau tidak bisa hafal Quran, ya minimal bisa menjaga Quran. Quran ada di mana? Quran itu ada di hatinya setiap mukmin. Hatinya setiap mukmin adalah Baitullah, rumah Allah. Maka mari sebagian kita syukuri, punya hati, punya roh ini ada nafsu-nafsunya ditoto, dikendalikan. Kalau ini sikil meja atau sikil kursi, sikil meja ditoto menurut junjing, sikil kursi juga. Nek kursi ini nak junjing, monggo asal kursi saka Gusti Allah, kursinya kursi jabatan di para pengemban amanah. Dan dunyane oleh nyambut gaya wae, ono sing dadi direktur, ono sing dadi karyawan, ono sing dadi tukang, ono sing dadi mandor, ono sing dadi pensiunan, terserah. Yang penting umumnya menungso piye carane, mudah-mudahan rezeki dan yang begini paling kita lancar karena punya kepedulian terhadap sesama pada setiap hari yang dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Tawassana bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi alil bari ya Allah, bi alil bari ya Allah.